Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang buat bapak-bapak perwakilan dari manajemen PT Pama Persada Nusantara dan Grup. Ahlan wa sahlan. Semoga kehadiran bapak-bapak bisa membawakan menambah keberkahan pada kita semua pada pagi hari ini. Dan juga memberikan semangat dan motivasi nih Pak buat semua rekan-rekan panitia yang aktif dan bekerja pada hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita bacakan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuhu yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati, kami sayangi dan kami cintai para pemimpin kami, Pak Hendra, Pak Ari, Pak Warsito, Pak Efredi, Bapak-bapak semua, Pak Wahyu, Pak Rapinis, Pak Tutut, Pak Roberto, dan seluruh pimpinan dan manajemen PT Pama Persada Nusantara dan Grup, serta seluruh rekan-rekan yang kami hormati dan kami banggakan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan satu acara yang rutin kita lakukan. Ini acara tiada duanya, karena memang setahun cuma sekali dilakukan, jadi tiada duanya. Kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban sapi. Dan juga nanti sore juga akan dilanjutkan untuk pemberian daging ini kepada seluruh karyawan PT Pama Persada Nusantara dan Grup pada hari ini yang masuk kantor gitu. Dan di acara yang pertama ini kita akan sampaikan yang pertama adalah laporan dan sambutan dari Ketua Panitia, yaitu yang akan disampaikan oleh Mas Aji Utama. Pada Mas Aji Fadol, masykuran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, yang terhormat Pak Hendra Hudayan, Pak Ari Sutrisno, kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Direktur, ada Pak Tutut, Pak Grindo, Pak Basuki, Pak Eko, Pak Darwin, Pak Efredi, Pak Terry, Pak Wira, Pak Yohanes, Pak Rapinis, Pak Warsito, kemudian juga yang saya hormati, Pak Roberto, kemudian yang saya hormati juga Pak Yose selaku Ketua YMP. Ya, terima kasih sekali bapak-bapak semuanya telah diberikan kepercayaan sehingga untuk aktivitas hari ini bisa dilaksanakan. Tentunya untuk semua kegiatan hari ini tidak dapat berjalan dengan baik. Yang pertama tentu karena Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari bapak-bapak pembina semuanya. Izin bapak-bapak di sini saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan aktivitas kurban tahun 1445 Hijriah, bertepatan di tahun 2024, yaitu berkenaan dengan dana yang masuk, jumlah ekor sapi, kambing, dan beberapa lokasi. Baik, untuk detailnya Pak, untuk dana yang masuk, terima kasih sekali. Kita di tahun ini itu di 4.861.000.000. Untuk tahun lalu itu kita di 4.427.000.000. Itu kenaikannya di 10%. Jadi sebenarnya itu sangat, bisa dibilang sangat lumayan signifikan peningkatannya. Terima kasih sekali. Kemudian untuk penyaluran hewan kurban ini kita ada dua jenis hewan, ada sapi dan kambing. Untuk hewan sapi kita untuk tahun ini alhamdulillah kita ada di 150 ekor, kemudian ditambah lagi ada 25 ekor yang di handle sama teman-teman di Martabe. Jadi totalnya sapi itu ada di 175 ekor. Kalau dari tahun lalu kita di jumlah sapi itu di 132 ekor. Alhamdulillah kita ada peningkatan di 14% ekor sapi secara kuantiti per ekor. Kemudian untuk jumlah kambing, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita tahun ini di 54 ekor kambing yang kita salurkan. Untuk tahun lalu jumlah kambing ada di 38 ekor. Ini yang alhamdulillah cukup signifikan sekali, itu di 42%, alhamdulillah. Kemudian untuk lokasi pengiriman, untuk kita hampir di seluruh Indonesia yang belum di Pulau Irian ya, Papua itu. Alhamdulillah dari Sumatera,
Jawa, kemudian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, alhamdulillah kita ada Pak. Mungkin untuk semoga nanti harapannya semakin meningkat bisa sampai di ujung ke ujung Pak. Kemudian untuk total itu kalau di tahun ini itu di sekitar 165 titik. 165 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2023 itu kita di 143 titik Pak. Alhamdulillah kita ada peningkatan di 15% lokasi. Kemudian kalau secara detail untuk sapi, untuk sapinya saja kan tadi di 175, untuk kambingnya itu di 54 ekor Pak. 54 ekor kambing. Itu kalau di detailkan lagi untuk yang secara lokasi sapi itu untuk sapi sendiri itu di 137 lokasi. Kemudian yang di 28 lokasi itu kambing Pak. Kalau secara persentase alhamdulillah untuk sapi itu di 11% kenaikan lokasinya, kemudian di kambing itu ada di 47%. Tentunya ini tidak ada sedikit hal tanpa ada bantuan. Pasti semuanya bantuan, terima kasih semuanya bapak-bapak dan juga teman-teman panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah menggantikan pahala yang besar dengan effort sedikit apapun. Semoga kembali ke bapak-bapak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan ya Pak dari Pak Hendra Hutahian, perwakilan Pak, izin ya Pak, selaku sebagai pembina juga di yayasan dan juga dari BOD dari PT Pampasan Nusantara. Pada Pak Hendra, izin Pak, dipersilahkan. Terima kasih Catur. Sini Ji. Tadi saya sama Pak Ari nebak, namanya siapa tadi ya? Yanto kata Pak Ari. Ternyata saya juga nggak tahu, ternyata nanti bilang, Catur bilang Aji. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di hari ini ya dalam rangka penyembelihan hewan kurban dari perusahaan maupun dari seluruh karyawan yang ada di Pama Group ya. Saya sih kemarin sempat baca-baca apa ya, spill yang masuk ke WA saya ataupun dari grup, bagaimana kita harusnya juga memaknai setulus-tulusnya, sedasar-dasarnya bagaimana dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkorban. Ya, saya nggak kebayang kalau saya mendapat sesuatu instruksi untuk menyembelih anak saya. Ya, itu pengorbanan yang menurut saya sangat ultimate lah. Ya, nggak ada lagi yang bisa melebihi itu. Ya gimana enggak? Sudah menunggu kehadiran anak, terus pada saat beberapa tahun kemudian diminta untuk mengorbankan menyembelih anak tersebut. Wah, Pak Tutut sampai dia padahal mau nyembelih sekarang, udah seperti jagoan. Tukang jagal. Karena yang disembelih sapi. Ya, kalau Nabi Ibrahim anak disuruh disembelihnya. Nah, tentu hal seperti itu ya kalau menurut saya akan relatif tidak akan ditimpakan ke kita. Apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim dari Allah, saya pikir sih sangat-sangat kecil kemungkinan, ya mungkin saatnya lebih jago secara permutasi kombinasi, ditimpakan ke kita. Jadi sebetulnya kalau kita ingin memaknai pengorbanan itu pada tataran yang memang implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Ya kawan-kawan panitia kalau menurut saya sudah menunjukkan bentuk pengorbanan. Ya pasti dari subuh kan Satya di sini kan dan tim
untuk mempersiapkan acara. Itu bentuk pengorbanan. Saya katakanlah jam 4 masih melek-melek baru masih di tempat tidur, ada sebagian di antara Anda mungkin udah berjalan ke arah sini. Nah, itu terima kasih atas pengorbanan yang Anda sudah berikan. Ada seorang kawan baik juga kemarin mengupload film pendek. Ya, tanpa apa kemarin katanya? Tanpa dialog, hanya video aja, tidak ada audio di situ. Ya, audio hanya dari luar. Bagaimana seorang manusia itu memberikan punggungnya di atas lumpur menjadi pijakan orang yang tidak dia kenal supaya selamat dari hisapan lumpur. Jadi ada 2 orang suami istri kayaknya itu ya, atau laki-laki dan perempuan terjebak di dalam lumpur. Datang orang lain ingin menyelamatkan kedua laki-laki dan perempuan tersebut yang tidak dia kenal, yang tidak menjanjikan bayaran apa-apa, yang orang yang mau bantu itu dia rebah di atas lumpur dan diinjak untuk menjadi kayak batu bagi si laki-laki tua dan perempuan tua tadi untuk selamat dari lumpur. Karena itu kan bicara P per A ya. Kalau kaki kita yang mencelup ke lumpur itu kan akan sulit kita naik, tapi kalau tubuh kita yang semakin besar permukaan di atas lumpur itu akan semakin bisa stabil untuk jadiin pijakan bagi orang lain untuk keluar dari lumpur. Nah, pengorbanan seperti itu yang menurut saya tadi yang sudah ditunjukkan oleh panitia yang perlu kita wujudkan dalam keseharian kita. Ya, banyak sekali ya, tinggal kita cari aja bentuknya seperti apa ya. Kawan baik tersebut bilang ya tanpa harus mendapat bayaran, tanpa dia harus kenal. Ya ini juga kawan-kawan panitia memotong, datang subuh memotong terus memberikan ke orang yang mungkin belum Anda kenal. Ya. Dan syukur alhamdulillah perusahaan kita sampai sekarang masih naik terus ya Ji ya, dari 2023, 2024. Ya ini bentuk bahwa perusahaan kita masih bisa eksis, dan ini yang juga kita harus jaga. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan juga akan semakin bertambah ya. Sekali lagi terima kasih Haji ya, terus YMP dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk keberlangsungan dari acara pemotongan kurban 1445 Hijriah ini ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Hendra atas penyampaian sambutannya dan juga tadi ya hikmah di balik kurban tadi ya, Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan. Acara berikutnya adalah kita izin untuk simbolis ya Pak, simbolis penyerahan hewan kurban dari perwakilan dari BOD Pama Group yang akan diwakili oleh Bapak Hendra Hutahean, lalu Bapak Efredi, izin Pak Wahyu Widaryanto dan Pak Darwin ya, untuk sebagai perwakilan Pak simbolis penyerahan hewan kurban dari manajemen kepada panitia. Iya Pak, jangan deket-deket Pak, bahaya itu soalnya. Ini di sini sapinya kurang lebih 800 kiloan semua nih. Kalau di komplek-komplek biasanya cuma 350 kilo. Idola role model kita, silakan Pak. Kita tuang 3, kita cheese ya Pak. 1, 2, 3, cheese. Ya, oke, mantap. Alhamdulillah. Sekarang ada serah terimanya. Dah, terima kasih Bapak-bapak atas foto bersamanya. Ya, selamat barakallahu fikum pada Bapak-bapak manajemen, Pak BOD, buat para karyawan semua. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Dan satu lagi nih Pak, tadi permintaan dari Pak Yese nih. Satu lagi adalah terakhir sebelum menutup adalah menyaksikan satu penyembelihan yang akan disembeli oleh Pak Tutut. Mantap Pak, mari kita beri semangat. Ya, berikut adalah sapi yang akan dipotong oleh Bapak Tutut. Yang ini adalah bobot 840 kilogram. Gitu. Ya Alhamdulillah. Jazakumullah khair buat Pak Tutut mewakili dari Bapak-bapak manajemen. Kami mendoakan semoga Bapak-bapak selalu senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah, keberkahan. Ya, terima kasih semua buat Bapak-bapak atas kehadirannya dan mohon doanya agar
acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Barakallahu fikum. Mungkin kami tutup rangkaian acara pada pagi hari ini dari Bapak-Bapak manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.